Satu, dua, tiga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman semua dari MRP sama teman-teman yang di Waringin Kurung, ya ini ada yang harus saya sampaikan karena ini terkait dengan masalah project nih, ya terkait dengan masalah project. Kamu juga foto ya, foto ini juga. Iya, Pak. Ya. Yang pertama itu terkait kita kena komen nih, kena komplain. Jadi yang punya ini biar bapak-bapak tahu yang orang sini ya, bukan MRT sama kami nih. Jadi posisi kami itu kan memang yang kalau saya mewakili MRT nih di sini ya. Jadi biar tahu bapak-bapak yang dari Waringin Kurung ini biar tahu bahwa pekerjaan ini tuh bukan asal pekerjaan tapi ada sebab ya. Jadi bukan asal gali, bukan asal nyangkul, tapi memang ada aturannya. Berapa sih kedalaman aturan itu, berapa sih yang harus dicangkul dan bentuknya seperti apa itu sudah ada ketentuannya. Nah, beda sama kita bikin rumah, kali ini bukan bikin rumah ya. Jadi biar paham nanti suatu ketika teman-teman dari Waringin Kurung ini ada yang kerja di PLTU, ada kerja yang di pertambangan, tambang, siapa tahu ada yang saya pengen ke tambang biar gajinya gede, tambang. Kalimantan, saya pengen kerja di PLTU biar gaji gede, misalkan seperti itu. Biar tahu aturan-aturan yang memang disyaratkan oleh pemilik, terutama pemilik modal. Saya juga pekerja, MRT juga pekerja. Saya ini kan hanya mewakili, ya tugas kami ini IHES ini mewakili, ya kami mewakili yang punya duit MRT. Tugas saya mengawasi, tugas saya selain mengawasi juga mengkoordinir dan lain-lain. Jadi kalau ada yang keliru ya harus kita betulin, jangan terus diterusin kan kayak gitu ya. Yang pertama itu adalah terkait masalah penggalian ya. Penggalian itu kedalaman kan mulai 1,2 meter ya 4 feet itu sudah harus di slope 1:1 dikasih miring ya. Jadi pada saat udah kedalaman 1,5 langsung di slope, jadi nanti ngejarnya jangan ngejar kedalaman dulu, ngejarnya begitu 1,5 begitu 1,2 langsung di miringin. Nah nanti baru dalam, bukan dulu baru miring, tapi miring dulu ya, miring dulu baru dalam. Fungsinya miring itu buat apa sih? Jadi biar bapak-bapak tahu ya, kalau teman-teman MRT sih udah teman-teman Vincent udah hafal ya, udah hafal karena pekerjaannya bukan hanya di sini. Tapi kan bapak-bapak yang awal nih, yang awam mungkin kerja bikin rumah oke lah bisa, tapi ini proyeknya proyek beda yang harus pakai sistem tata aturan baik itu sistem internasional maupun nasional ya. Jadi harus dibikin begitu masuk ke 1,2 ya, ini dibikin dulu, miring, dibikin miring dulu baru masuk ya. Ini kan masih ada yang belum, nanti coba kita miringin dulu kan ya, kita miringin dulu karena udah terlanjur, kita miringin dulu ya. Yang sudah masuk sampai dalam berapa itu yang ini itu udah dimiringin, udah miring kurang ini kurang, kalau di sini kurang miring ya, kurang miring, slope-nya masih kurang miring. Itu yang pertama. Nanti ini juga yang sebelah sana yang ada pun harus dimiringin lagi ya, karena kemiringannya kurang miring. Terus jadi bentuknya kayak gini, jadi kayak corong. iya kayak corong, betul. Nah, ini kurang, ini foto yang kita kirim itu masih kurang, ini dikomplain. Dan komplain ini biar bapak-bapak tahu, komplain seperti ini bahaya buat kelangsungan pekerjaan. Satu yang nanti bahayanya di Vincent nanti bisa, kalau misalkan yang punya duit udahlah jangan pakai lagi kan, bahaya itu, nanti gak dapat pekerjaan lagi. Terus bahayanya juga pekerjaan bisa dihentikan tiba-tiba lah. Ini kan kita sama-sama lagi cari rezeki nih ya kan, karena lagi sama-sama cari rezeki, ayo aturan yang sudah dibuat sama yang punya duit ya itu kita taati. Kemudian itu barier apa namanya, jaring itu 1 meter dari bibir, dari ini 1 meter ya, dari galian. Kalau itu masih 0,5 meter, masih kurang. Coba di belakangnya lagi di 1 meter, syukur-syukur dilebihin nggak apa-apa lah, 1,5 sekalian deh, dilebihin sekalian, daripada kurang mendingan lebih, sekalian.
Oke, saya kira itu aja. Ini pas saya ambil, saya kumpulin pas istirahat sekalian, jadi biar enak. Biar nanti istirahatnya agak lebih tambah panjang lagi. Tapi nanti tolong Berarti dimiringin dulu ya. dimiringin dulu ya. Sekarang ini yang udah ada lubang-lubangnya itu, yang ada lubangnya dimiringin lagi, terus barriernya dimundurin lagi 1,5. Saya kira itu aja. Nanti habis istirahat paling ya Kang ya. Ya habis istirahat kita lanjutnya ke bikin miringnya dulu. Nanti miringnya bagaimana biar Kang Hendi sama teman-teman Winset ini yang ngasih arahan lah. Miringnya seberapa, di bagian mana dimiringin. Itu ya. Teman-teman semua paham ya? Ya, ini biar kita saling kerjasama lah. Saya juga kena tegur juga ini soalnya. Ya, biar pekerjaan kita selamat, tujuannya itu. Ya. Oke, saya kira itu aja Kang Hendi dan teman-teman semua. Nanti silahkan istirahat dulu. Nah, ini ada gambarnya ini. Ya. Ya. Begitu sampai ya 1,5 dibikin miring, kemudian baru dalam. Jadi kayak corong. Nanti bentuknya seperti ini. Jadi bagi dua itu. Ya, bentuknya kayak seperti ini. Kedalaman bagi dua. Ya, bagi dua, miring terus bagi dalam. Ini Pak, mau Coba lihat, Pak, Pak. lihat dulu Pak. Oke. Gambarnya. Oh iya. Ah, ini nanti jadinya kayak gini. Berarti segitu. Miring, nanti setengahnya baru masuk dalam. Misalkan dalamnya berapa? Misalkan 2 meter. Berarti yang 1 meter itu miring, yang kayunya 1 meter. Gitu ya. Paham. Oke, sip. Terima kasih. Kita kerjasama yang baik pokoknya. Biar kerjaannya lancar terus. Iya, biar lancar terus. Karena kan kerjaan kayak gini tuh nggak berhenti sampai sini. Nanti kalau misalkan ini bagus, kalau ini bagus nih buat apa ya? Ini bukan rahasia ya, Kang ini ya. Kalau ini bagus, kerjaan bagus, terus angin yang didapat bagus, nanti bisa dibangun pembangkit listrik tenaga angin kayak PLTU sama. Karena PLTU itu sekarang batu baranya udah mulai kurang. Kalimantan itu sudah jelek batu baranya dan sekarang akan diganti oleh angin. Kalau sini sampai bisa dibangun pembangkit listrik tenaga angin, Ya orang sini. otomatis orang sini menikmati jadi karyawannya. Lo karyawan pembangkit listrik gede-gede lo gajinya. Amin, mudah-mudahan Di atas 5 jutaan lo, bener saya nggak bohong ini. Minimal tuh 5 jutaan kalau gaji orang-orang di pembangkit listrik. Nah makanya kalau sini sampai bagus, hasilnya bagus, paling enggak jalan akses menuju sini pasti akan dilebarkan, akan dibangun bagus. Dari jalan raya sampai masuk pasti akan dibikin bagus. Itu udah pasti. Karena apa? Untuk membuat pembangkit listrik perlu namanya kren, alat berat gede masuk. Kalau jalannya bagus, jalan jelek, kren bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk. Dump truck apalagi. Kemudian apa yang muter itu? Molen. Belum pekerjaannya. Biasanya pekerjaan bikin pembangkit aja udah lama, paling nggak 2 tahun 3 tahun. Udah berapa tuh yang akan didapat oleh masyarakat sini. Dan pasti kalau sini jadi pembangkit listrik, sekarang berapa orang yang diperlukan? Paling nggak ada 500-an karyawan. Dihitung aja 300 karyawan pasti orang lokal. Itu pasti udah. Ekonomi akan naik karena pekerjaannya pasti ada orang yang kerja di sini. Kemudian jalannya semakin bagus. Yang punya rumah kosong bisa dikontrakin buat karyawannya. Warung-warung makan pasti tambah banyak. Ekonomi akan semakin meningkat. Apalagi saya dengar ini kan sebenarnya juga salah satu rencana kan. Pandeglang kan mau dipisahkan, mau dibikin 4 kabupaten kalau nggak salah. Nah karena ini paling nggak akan mencakup berapa kabupaten ya? 2 kabupaten. Nah ini akan untuk 2 kabupaten, berarti kalau ini 2 kabupaten coba bayangin berapa besar pabrik pembangkit listriknya. Pernah ke Tanjung Lesung nggak? PLTU. Nah paling nggak segitu ya gedenya. Itu paling nggak berapa orang coba yang kerja di situ. Nah ini imbasnya kalau teman-teman ayo kita kerja dengan baik, imbasnya kalau ini jadi akan seperti itu. Ekonomi pasti naik deh, yakin. Oke, saya kira itu aja teman-teman. Silakan istirahat, makan. Itu ya Kang ini ya. Kalau saya sih makanya turun, saya nggak pernah bawa makanan, bawa bekal. Oke, gitu aja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ata beneran.